Didominasi oleh lahan gambut. Kabupaten Indragiri Hulu Riau tidak hanya dipenuhi oleh perkebunan sawit, namun banyak pertanian dan perkebunan lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Bahkan hasil pertanian tersebut cukup populer dan banyak dicari tidak hanya oleh masyarakat Indragiri Hulu saja, tetapi juga oleh masyarakat Riau hingga keluar Riau. Nenas madu adalah satu hasil perkebunan yang cukup populer di Indragiri Hulu. Desa Sukajadi, Kecamatan Kuala Cinaku adalah daerah penghasil nenas madu di Inhu dan satu-satunya di Inhu. Desa ini memang agak terpencil. Bahkan kita harus menyeberangi Sungai Indragiri dengan menggunakan kompang untuk bisa sampai ke desa ini. Maklum saja, belum ada jalan darat menuju desa ini, sehingga agak terpencil walaupun letaknya tidak jauh dari pusat kota. Pertama masuk ke desa Sukajadi, hamparan sawit akan terlihat di sepanjang jalan. Namun sisi menarik lainnya, hamparan kebun nenas juga akan terlihat bergandengan dengan sawit-sawit warga. Di desa Sukajadi ini, masyarakatnya selain mengandalkan kebun sawit, juga mengandalkan kebun nenas sebagai salah satu sumber penghasilan mereka. Ya, kalau kami awalnya itu kami kan berbincang-bincang dulu sama tetangga desa waktu itu kan. Jadi kebetulan nampak juga pertumbuhan nanas ini kok nampaknya bagus. Jadi kami bincang-bincang sama desa tetangga itu ada yang pernah nanam sedikit. Jadi kami bawa ke desa saya, ibaratnya untuk dicocokkan tanam sama yang kami punya tanah gambut ini. Itu kurang lebih tahun 2010. Kami pengawalan istilahnya mulai di desa kami ini mulai memperdayakan nanas. Dan selanjutnya itu mungkin dari yang kami minta sama kawan-kawan itu, kami ke perkembangan kelanjutan sampai dengan saat ini. Yang pertama kami kembangkan dulu sini nih awalnya itu nanas mores. Memang awal perkembangan itu nanas mores, dan yang kedua kalinya itu nanas madu. Lantaran di kami kan punya perbandingan nanas di antara nanas mores sama nanas madu ini, dari segi penghasilan itu lebih meyakinkan ke nanas madu. Awal mulanya kebun nenas ini hanya sekadar percobaan untuk memanfaatkan lahan yang kosong. Namun melihat hasil kebun yang sangat potensial, mereka secara berangsur mengembangkannya. Dan pada tahun 2012, secara aktif membentuk 3 kelompok tani, yang masing-masing kelompok mempunyai 30 hektar lahan kebun nenas. Di sini di Desa Sukajadi ini awal mula dibentuk kelompok tani tahun 2011. Itu ada 3 kelompok sampai saat ini. Itu kelompok Tani Maju Jaya yang diketuai Pak Parmin, kelompok Tunas Harapan yang diketuai Pak Pardi, dan kelompok Karya Mukti yang diketuai Pak Suparmanto. Jadi luasan untuk
lahan nanas di desa kita ini Sukajadi itu ada 90 hektar. Masing-masing kelompok itu ada 30 hektar untuk lahan nanasnya. Perbedaan yang sangat mencolok ini rasa Mas ya. Rasa, jadi orang memilih ini kan satu, kita kalau beli kan pasti nengok fisiknya dari luar gitu kan. Kalau fisik saya rasa kurang lebih dengan nanas Kampar atau yang mana gitu. Tapi sini yang paling dekat ada nanas Teluk Bagus, ya kan. Fisiknya sama dengan kita, cuman rasanya berbeda, sangat berbeda gitu kan. Jadi sama-sama madu, bibitnya sama. Kalau kita lihat secara kasat mata tuh sama persis, nggak ada bedanya. Itu kalau kita sandingkan seperti ini sama, nggak ada bedanya. Cuman rasanya itu berbeda gitu. Jadi kalau melihat tanahnya memang berbeda. Kalau di sini ini bisa dikatakan gambutnya kering ini kan. Kalau di Teluk Bagus itu basah dia Mas Jadi di situ terjadi perbedaan rasa yang ya cukup mencolok ya. Ada dua jenis nenas yang dikembangkan oleh petani Sukajadi, yaitu nenas biasa atau nenas mores yang banyak dijumpai di pasaran, dan jenis nenas madu yang tentunya memiliki rasa istimewa dan tidak semua daerah bisa menghasilkan nenas madu ini. Untuk saat ini, para petani di desa Sukajadi memang lebih fokus mengembangkan nenas madu karena harganya lebih mahal. Dan untuk rasa nenas madu dari desa Sukajadi ini sangat berbeda dari nenas madu daerah lain. Nanas mores atau maupun madu perawatan sama, tapi cuma bedanya rasa madu itu harganya lain dan rasa atau harga lain Pak. Kalau mores memang kebanyakan di sini masih mores. Tapi kalau jelas madu ini rasa maupun harga lain itu yang untuk mengangkat kita dari sehari-hari penghasilan kami petani. Kalau yang dari awal kita nanam sampai kami panen memang kami yang pertama aja yang nanas moresnya 1 hektar itu 12.000 sampai 15.000. Yang jelas 15.000 lah yang kami laksanakan yang mores. Kalau yang madu per hektarnya itu 10.000 batang Pak. Itu pun kalau mores makanya kita agak tercenderung sama nanas madu. Jumlah nanas sama tapi harga lain gitu loh Pak. Kalau mores paling besar 5.000 sampai 3,5 sampai 5.000 lah ya. Kalau madu A atau B yang sampai C itu kalau C yang dibilang termasuk harga sama-sama mores. Kalau yang B sampai 7.000 sampai 10.000. Kalau yang madunya yang super itu 15 sampai 25 Pak. Dari petani itu sekitar 15-an yang super Pak, yang A itu. Itulah makanya kami cenderung ke nanas madu gitu. Berkebun nanas madu tentunya banyak tantangan dan rintangan. Apalagi lokasi pertanian nanas madu dan nanas mores ini berada di lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan salah satunya, apalagi di musim kemarau. Namun para kelompok tani yang sebagian besar merupakan tim Satgas, hal ini masih bisa mereka atasi. Karena selain menjaga tanaman mereka tetap tumbuh dengan subur, juga menjaga lahan dan desa mereka tetap terhindar dari kebakaran hutan dan lahan. Kebun nanas kita dari awal kita kan untuk batas-batas sebadan tanah kawan atau tetangga. Tapi setelah kita udah nampak kita ada hasilnya Pak, kami kembangkan sampai sekarang ini. Kami pribadi sampai punya 1,5 sampai 2 hektar Pak yang kami rawat, kami tanam untuk hari ini Pak.
Nah, itu sebagian moris, sebagian madu. Tapi untuk selama ini yang kami masih separuh lah Pak. Yang 1 hektar madu, yang 1 hektar moris. Ya itu yang namanya kita petani, kita nggak tahu pemasarannya, tapi setelah panen Pak, terus terang kesulitannya kita pemasaran. Kita nggak ada yang nampung atau macam, cuma orang-orang tengkulak-tengkulak kecil di pasaran, ke pasar-pasar. Kalau bisa ya kita minta bantuan macam mana. Kesulitan kita itu satu, dan yang keduanya kita untuk melebarkan nanas ini, kami kesulitannya apa tuh Pak? Kebakaran Pak. Kalau di sini Pak, untuk tanah gambut kan rawan Pak kebakaran. Ya kami selaku MPA sampai kadang mati-matian untuk menangani api itu, kesulitan itu. Dan yang itulah cemana ya. Kalau kami jadi petani, kalau bisa lantaran ada kayak bapak-bapak ini, kami minta bantuan dari instansi yang terkait lah Pak kalau bisa. Selain kebakaran hutan dan lahan, hama adalah rintangan utama mereka dalam berkebun nanas. Seperti hama binatang babi yang kerap menyerang dan merusak tanaman. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, hama babi ini sudah mulai berkurang. Hanya permasalahan baru muncul dengan susah dan mahalnya harga pupuk yang sangat mereka butuhkan untuk tanaman. Yang jadi kendala di tempat kita ini yang awal-awalnya kemarin itu hama. Jadi hama babi itu memang kemarin sangat meresahkan gitu kan. Jadi sudah bermacam-macam kelompok ini dengan cara dipagar kayu, dipagar seng, pakai jaring, ada juga yang pakai strom gitu kan. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2019-an ini, pas COVID ini, hama babi itu mungkin entah terkena ikut COVID tadi, jadi dia berkurang. Jadi sekarang hama babi itu dia tidak jadi lagi masalah yang dominan ya. Untuk hama lain? Hama lain ada beberapa, cuman dia seperti landak gitu kan, landak, atau mungkin ada juga babi-babi yang istilahnya hanya kalau dibilang jumlahnya itu masih bisa diatasi lah gitu kan, tidak mengkhawatirkan gitu. Ya, terus ada lagi satu yang jadi kendala yang masyarakat kita ini adalah rawan kebakaran. Jadi rawan kebakaran ini tempat kita ini jadi termasuk pada lahan yang rawan terbakar. Jadi memang itu menjadi salah satu hal yang menakutkan kalau untuk petani di sini. Kalau pas tiba musim kemarau gitu kan, itu kadang api ini tidak bisa terpantau. Kadang dari puntung rokok aja kita lempar itu bisa hidup dia. Jadi itu memang jadi salah satu hal yang paling penting kalau untuk masyarakat di sini, karena dulu pernah terjadi kebakaran itu 2012 kalau tidak salah saya, itu habis tanaman nanas petani itu kurang lebih sekitar 40 hektar itu kemarin habis. Faktor lain yang juga sangat dikeluhkan oleh petani nanas di Desa Sukajadi Inhu adalah belum adanya penampung tetap, sehingga meskipun mereka telah dibagi dalam beberapa kelompok tani, tetap masih memanen hasil kebun masing-masing dan dijual langsung ke pasaran secara perorangan atau sesuai permintaan dari konsumen. Ya sebenarnya kalau dari segi permintaan itu bisa dikatakan keseimbangannya itu ada. Yang dari nanas mores juga demikian, permintaan itu selalu beruntun ada. Begitu juga nanas madu. Cuman kan maksud petani yang di desa sini ini, toh kalau bisa pas muncak-muncaknya panen raya ini kan jangan sampai istilahnya itu terbengkalai di lahan. Jadi dari pihak petani sekalipun tuh kalau bisa itu ada yang pihak khusus untuk penampungan dari hasil petani kami ini. Ada juga terkendala dengan lantaran ya itu tadi, mungkin sikon kondisi untuk transportasi kan sini daerah gambut. Jadi kalau misalnya mengandalkan tengkulak yang ada kan mungkin bisa dikatakan nggak tertolong.
Jadi kalau misalnya ada yang penampungnya khusus, mungkin dari tengkulak yang ada sini kan tinggal mengantar ke situ kan lebih cepat gitu loh. Saat ini, para petani di Desa Sukajadi mencoba terus mengembangkan hasil, baik nenas madu maupun nenas mores dengan berbagai inovasi. Dan tentunya harus ada dukungan dari pemerintah setempat, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Inhu melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Inhu, salah satunya dengan melakukan pembinaan. Baik, terima kasih Pak ya. Kami dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu, bidang tanaman pangan dan hortikultura. Jadi perkembangan nenas di Kabupaten Indragiri Hulu ini cukup baik karena didukung oleh lahan yang bagus dan struktur tanah yang bagus, sehingga perkembangan nenas di Desa Sukajadi ini sangat baik dan cukup bagus. Dapat kita lihat di lapangan yang bahwa nenas-nenas yang keluar dari Desa Sukajadi ini cukup subur dan buahnya sangat manis dan bobot buahnya juga besar-besar. Semangat petani kita di sini boleh dikatakan semangatnya sangat bagus dan sangat antusias. Bahkan dari petani juga berharap untuk pengembangan lebih luas di masa-masa yang akan datang. Dan petani kita juga masih punya lahan untuk pengembangan nenas madu ini, itu lebih kurang 200 hektar. Mungkin melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu ini, khususnya di bidang TPH, kita akan coba membina petani kita ini agar supaya dapat berkembang lebih pesat lagi di masa-masa yang akan datang. Mungkin ada beberapa keterbatasan di Desa Sukajadi ini, termasuk jalan usaha tani yang belum ada, kemudian alat transportasi untuk pengangkut hasil ke pasar. Jadi itulah yang mungkin kedepannya kita coba untuk memberi bantuan atau memberi program sehingga petani nenas kita di Sukajadi ini bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Tidak hanya melakukan pembinaan, tentunya masih banyak yang bisa dikelola dari hasil nenas petani. Selain mengandalkan buahnya yang segar, tentunya banyak produk turunan lain yang bisa dihasilkan, seperti selai nenas, keripik nenas, dan berbagai macam produk lainnya. Baik, mungkin di segi produksi, untuk pemasaran sementara waktu masih bisa dipasarkan. Cuma untuk volume ke depan, produksi yang lebih banyak lagi, ini mungkin perlu pengolahan pasca panennya. Jadi kita perlu untuk membuat olahan-olahan daripada nenas ini, sehingga keragaman komoditi nenas ini bisa terserap sehingga pemasarannya beraneka ragam. Ada nenas yang mentah, ada nenas yang diolah. Contohnya bisa juga nanti kita bikin semacam
dodol ya, nah, semacam dodol nanas. Nah, jadi keanekaragaman produknya nanti bisa dikembangkan lagi. Kita melalui penyuluh kita, bimbingan pada penyuluh kita di lapangan, kita selalu akan mencoba ke depan untuk memberi ilmu agar supaya penampungan nanas ini ke depan bisa diterima di pasar yang lebih besar lagi. Bahkan kita harapkan bisa masuk ke swalayan-swalayan, sehingga pemasaran ke depannya bisa menjadi harapan petani, bisa meningkatkan pendapatan dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Selain nanas madu dan nanas mores serta kelapa sawit, tentunya banyak tanaman lain yang bisa dikembangkan. Salah satunya tanaman jahe sudah pernah dicoba oleh para petani, namun masih belum maksimal karena terkendala oleh anggaran dan masih minimnya pengetahuan para petani tentang tanaman jahe tersebut. Ya, sebenarnya di sini potensi untuk jahe merah sebenarnya di sini ya. Kalau di sini sebenarnya kalau saya lihat lahannya ini cocok untuk kita tanam jahe merah gitu kan. Cuman jahe merah ini kan satu sisi pasarnya atau budidayanya masyarakat di sini ini belum pernah mencoba menghitung analisanya gitu kan, dan berusaha skala besar istilahnya menjadi andalan gitu kan, belum pernah dicoba. Jadi tanaman-tanaman seperti jahe itu hanya dibuat seperti tanaman sampingan aja lah gitu kan, hanya untuk kepentingan dapur aja gitu kan. Padahal kalau menengok tekstur tanahnya ini sebenarnya sangat potensi sekali di sini. Udah pernah Jahe merah. ada wacana ingin kita kembangkan seperti itu? Sudah pernah kita bicarakan dengan Pak Kades, sudah pernah kita bicarakan dengan Ibu. Di sini kan ada juga kelompok wanita tani, sudah pernah juga kita bicarakan gitu kan. Cuman dulu kalau tidak salah saya tahun 2014 kalau nggak salah, tuh pernah ada dibantu sama dinas bibit jahe merah, Pak ya, bibit jahe merah. Jadi itu pernah dicoba di sini dan bagus gitu kan, ya bagus. Cuman itu tadi kalau namanya percobaan biasanya itu untuk mengembangkan hasil kalau nggak didukung dengan dana tadi itu Pak, itu kesusahan kita di sini. Karena di sini masyarakat di sini penghasilan utamanya kan sekarang ini kan bisa dikatakan nanas nih. Kalau untuk mengarah ke jahe merah ini kan bisa dikatakan coba-coba gitu kan, arah coba-coba. Cuman kalau menurut saya potensinya sangat bagus. Saat ini, nanas madu dari Kuala Cinaku tidak asing lagi bagi masyarakat. Tidak hanya di Indragiri Hulu, namun juga di Riau, bahkan sudah sampai keluar Riau, seperti Padang hingga ke Papua. Anda penasaran dengan nanas madu dari Desa Sukajadi, Kuala Cinaku? Nah, bila berkunjung ke Indragiri Hulu, jangan lupa singgah ke Desa Sukajadi, Kecamatan Kuala Cinaku.